Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Adi Nurrohim dan selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Maya Rismayanti dengan NIM 22101111. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Kesadaran Halal, Customer Perceived Value, Ekonomi Berkelanjutan, dan Sertifikasi Halal terhadap eksistensi citra positif brand lokal Sari Ayu di kalangan Muslimah Jabodetabek. Oke, next. Sebelum kita membahas terkait materi apa yang akan dibawakan atau pembahasan apa, izinkan saya untuk membacakan daftar isi. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian teoritis, bab 3, metodologi penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita masuk ke dalam latar belakang. Dalam industri halal kosmetik saat ini di Indonesia ini merupakan sangat kompetitif gitu. Dengan membangun dan juga menjaga manfaat dari nilai suatu produk ini, itu dapat membangun citra positif suatu produk. Nah, aspek halal juga sangat menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memberi produk kecantikan. Jadi, saat ini di Indonesia kan memiliki banyak sekali kompetitif dari skincare maupun make up. Namun, belum semua produk di kosmetik ini memiliki kehalalannya, dan juga dari segi bahan baku, dari segi proses produksi, maupun dari segi kebijakannya gitu. Nah, dari sini maka saya berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait produk dari lokal di Indonesia yang memiliki eksistensi cukup tinggi karena memiliki sudah banyak dikenal dari zaman-zaman dahulu gitu. Nah, kita tahu bahwa produk Sari Ayu ini merupakan produk yang memiliki citra yang kuat dan juga mampu bersaing dan juga mampu juga menguasai pasar. Nah, seiring dengan pertumbuhan industri skincare dan juga make up di Indonesia, itu sangat menumbuhkan adanya kesadaran dari penanggulangan terkait keberlanjutan lingkungan. Jadi tidak hanya dari aspek kandungannya, tapi juga melihat apakah ada pengaruh keberlanjutan terkait lingkungannya gitu. Dari mulai bahan baku yang menggunakan produk skincare itu, apakah bahan tersebut menggunakan bahan yang kimia yang berbahaya atau tidak gitu. Nah, maka dari itu saat ini konsumen semakin menyadari bahwa adanya dampak lingkungan dari suatu produk yang mereka gunakan, dan mereka juga berupaya untuk mencari produk yang sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan. Nah, di sini terdapat novelty. Apa sih kebaruan penelitian yang saat ini saya harapkan? Yang pertama, novelty yang ada dalam penelitian saya itu pengaruh kesadaran halal customer perceived value, ekonomi berkelanjutan, sertifikasi halal terhadap eksistensi citra positif brand lokal Sari Ayu saat ini tuh masih sangat-sangat terbatas. Nah, kebanyakan studi-studi lain itu hanya berfokus pada aspek umum, dari misalnya aspek kepercayaan konsumen atau aspek harganya ataupun preferensi konsumen. Nah, variabel-variabel spesifik kayak seperti consumer perceived value ataupun keberlanjutan lingkungan itu masih sangat-sangat minim ataupun masih jarang dibahas. Nah, terutama dalam konteks pengaruhnya pada eksistensi citra positif. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengeksplorasi lebih jauh terkait hubungan antara variabel-variabel tersebut untuk memperkaya kajian akademis dan juga memberikan kontribusi baru, terutama dalam konteks citra positif brand di kalangan muslimah yang saat ini semakin berdampak pada keberlanjutan dan juga preferensi halal. Nah, di sini terdapat adanya rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Apa sih rumusan masalahnya? Yang pertama itu apakah ada pengaruh antara kesadaran halal terhadap perilaku konsumen produk Sari Ayu di Jabodetabek? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh adanya konsumer dan juga consumer perceived value terhadap eksistensi dari citra positif brand Sari Ayu? Yang ketiga, apakah ada pengaruh keberlanjutan lingkungan terhadap perilaku konsumen produk Sari Ayu di wilayah Jabodetabek?
Yang keempat, seberapa besar sih pengaruh adanya kesadaran halal, keberlanjutan ekonomi, terus juga bersamaan dengan perilaku konsumen produk sariayu di wilayah Jabodetabek. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian? Yang pertama, tujuan penelitian saya ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh kesadaran halal terhadap eksistensi perilaku konsumen. Yang kedua, menganalisis adanya pengaruh dari program keberlanjutan terhadap eksistensi positif brand Sari Ayu di kalangan Jabodetabek. Menganalisis pengaruh perceived value terhadap eksistensi citra positif brand Sari Ayu. Dan yang terakhir, untuk menganalisis adanya pengaruh kesadaran halal, consumer perceived value, dan sertifikasi halal terhadap eksistensi citra positif Sari Ayu. Nah, di sini lanjut ke dalam manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitian ini? Yang pertama, bagi peneliti. Bagi saya sendiri itu untuk menambahkan ilmu serta menambah wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian bagi akademisi itu menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi lain dalam mengembangkan kajian-kajian yang lebih lanjut pada bidang yang sama. Dan bagi regulator, menyusun kebijakan yang mendukung kehalalan produk, program keberlanjutan, dan juga sertifikasi halal yang sesuai. Dan yang terakhir, bagi brand Sari Ayu. Nah, bagi brand Sari Ayu ini manfaatnya itu bisa terus mempertahankan adanya kualitas produk, program keberlanjutan, dan juga sertifikasi halal yang nantinya akan berdampak positif bagi eksistensi citra mereknya dan juga loyalitas konsumennya. Di sini terdapat kajian teoritis. Yang pertama ada kesadaran halal. Menurut Aziz 2021 berpendapat bahwa kesadaran halal merupakan suatu pengetahuan muslim tentang konsep halal, proses halal, dan juga menganggap bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan hal yang penting bagi dirinya. Nah, yang kedua ini ada consumer perceived value. Menurut Ciptono mendefinisikan bahwa perceived value atau nilai pelanggan merupakan ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa yang dari perusahaannya dan mendapati bahwa produk dan jasa tersebut memberikan nilai yang tambah. Kemudian yang ketiga ada ekonomi berkelanjutan. Menurut LIPI 2020, perusahaan kosmetik yang mengadopsi prinsip ekonomi berkelanjutan ini berupaya untuk terus memastikan bahwa operasional mereka tidak merusak ekosistem dan juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para konsumen dan juga terhadap lingkungannya gitu. Dan yang terakhir di sini ada sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal ini adalah rangkaian untuk memperoleh sertifikasi halal bagi harus melewati beberapa tahapan sebagai bukti bahwa nantinya produk ini yang sudah beredar ini telah sesuai dengan standar proses produksi. Nah, menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kehalalan produk saja, tetapi juga kualitas produk bagi konsumen muslim gitu. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, penelitian terdahulu ini yang diteliti oleh Syaiful Anam tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan juga Brand Image terhadap keputusan pembelian produk hand body and lotion merek Citra. Nah, hasil pembahasan dari penelitian ini adalah pengaruh pada kualitas produk, harga, dan brand image secara individual berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, penelitian selanjutnya ini ada dari Nela 2023 dengan judul Analisis Pengaruh Brand Ambassador, Citra Merek, dan juga Kualitas Produk terhadap minat beli produk Emina. Nah, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya pengaruh brand ambassador, citra merek, dan juga kualitas produk. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa brand ambassador ini tidak berpengaruh terhadap minat beli, tetapi citra merek sangat berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat beli dan juga kualitas produk berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat beli. Nah, selanjutnya di sini ada model hipotesis. Yang pertama, di sini ada X1 yaitu kesadaran halal, customer perceived value X2, ekonomi berkelanjutan X3, dan sertifikasi halal X4, dan eksistensi citra positif Y. Jadi yang hipotesis pertama ini kesadaran halal berpengaruh positif terhadap eksistensi
atau terhadap Y-nya. H2 juga Customer Perceived Value ini sangat berpengaruh positif terhadap eksistensi citra positif. H3-nya atau hipotesis 3, ekonomi berkelanjutan juga berpengaruh positif terhadap eksistensi. Dan yang keempat, H4, sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap eksistensi citra positif brand lokal. Sini terdapat metodologi penelitian, variabel dependen yaitu eksistensi citra positif brandnya, kemudian variabel independennya ada kesadaran halal, customer perceived value, ekonomi berkelanjutan, dan juga sertifikasi halal. Kemudian populasi data. Nah, populasi data dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah ataupun sedang menggunakan atau produk Sari Ayu di Indonesia. Nah, khususnya ini memiliki kesadaran terhadap isu kehalalan, keberlanjutan, dan juga citra brand lokal terutama muslimah di Jabodetabek. Kemudian sampel datanya. Nah, penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling karena peneliti atau saya ingin meneliti atau mengambil sampel dari konsumen yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, pernah membeli Sari Ayu ataupun yang sedang menggunakan Sari Ayu minimal 1 kali dalam 5 bulan terakhir. Yang kedua, berdomisili di Indonesia atau khususnya di Jabodetabek. Yang ketiga, berusia minimal 18 tahun dan mengetahui atau memperhatikan aspek halal. Sini sumber datanya melalui kuesioner yang disebar pada muslimah di Jabodetabek, pengguna brand Sari Ayu. Yang kedua, jenis datanya ini digunakan adalah data kuantitatif karena lebih menekankan pada analisis pada data-data yang berisi angka-angka. Kemudian pengumpulan datanya ini dikumpulkan menggunakan kuesioner angket yang melalui Google Form dan akan diberikan secara online kepada responden. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini metode pengolahan data ini harus dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Nah, metode analisis ini meliputi yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua model pengukuran atau uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga model struktural, yang keempat uji koefisien, dan yang kelima koefisien jalur struktural, dan yang keenam uji hipotesis. Baik, itu saja mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.